tondo kekasih Allah itu adalah la yarawna li anfusihim syai'an. Yang kedua, yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Yang nomor tiga, tatmainnul qulub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semua yang hadir jamaah kulluhum ajma'in rahimakumullah, amin ya rabbal alamin. Menjelang dan memperingati haul yang ke-25 anggene para masyayikh, apa materi yang harus kami sampaikan pada malam hari ini berkenaan dengan surat Yunus. Kenal Nabi Yunus Pak nggih? Kenal? Halo? Mboten. Umpama ngomong kenal tak takoki kenalan endi awakmu, ngoten lah. Min alamatil auliya illah, setengah saking tanda-tanda jenengan kalih kula iku masuk di dalam golongan-golongan yang dicintai Allah itu siapa? Setengah saking piro-piro tondo kekasih Allah itu adalah la yarawna li anfusihim syai'an. Yang kedua, yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Yang nomor tiga, tatmainnul qulub. Pun niki yang menjadi materi saya, judule tanda-tanda seseorang yang dicintai oleh Allah. Tanda-tanda, cuman saya nanti lebih eksis membahas bagaimana menjadi atau calon kekasih Allah yang belum ada tanda tersebut, gitu loh Pak. Shallu ala Nabi Muhammad. Sebelumnya kami masuk di dalam materi ini, apa tadi, tanda kekasih Allah. Iki judul. Sebelum kami masuk di dalam penjabaran materi, ada kata password Pak, kata kunci. Manakala kata kunci ini nanti sudah ada di dalam hati jenengan, aku yakin apa yang kusampaikan nanti dong, tahu dong ya, nyambung, bisa diterima. Tadi sampun disampaikan Mbah Yai tadi, yang belum sholat ben sholat, sing sholat diarang-arang ben jangkep, ya dah, sing turun bisa jamaah ben bisa
jamaah iku proses awak dhewe. Cuman jangan berhenti. Sing sholati sik kelingan sakliyane Allah, piye carane, bagaimana caranya biar hati khusyuk dateng Gusti. Iki yang lebih penting lagi. Tapi ono prosesi. Apa kata kunci yang kami maksud? Pertama, apakah sudah ada di dalam hati panjenengan kali kula nur, cahaya iman bahwasanya kita manusia itu diciptakan Allah tidak hanya dari unsur jasmani, juga ada unsur rohani. Gus, kuwadai nunjukane Gus, kula paham asline dikongkon sing suwi. Kan subuh. Matur suwun. Wis muga-muga kok tak entekno mulih, muga-muga gak anyang-anyangen kok. Nggih. Nggih, suwun Gus. Apakah di dalam hati kita sudah ada nur iman bahwasanya kita manusia itu diciptakan oleh Allah tidak hanya unsur jasmani tapi juga unsur rohani? Lah ini sudah ada iman di situ mboten jenengan? Allah ciptakan kita unsur jasmani dari saripati tanah sesuai dengan Al-Quran, nanti kembali ke tanah lagi kalau sudah nggih mboten. Nggih. Jangan khawatir jenengan gak iso bali jasad, jangan khawatir. Bayuh ditawam bae maneh degah. Allah suwun Gus. Kaprai umume ngaji ngeten iki pinten jam, Mbak? 4 jam. Nggih ngapunten nggih. Kula cuman mboten ngilingno, ngandani tok. Kalau terlalu lama ngeten iki biasanya ini kiai cepet bongko ngeten iki. Nggih. Wis sak cukupe mawon nggih. Sak cukupe. Shallu ala Nabi Muhammad. Allah kasih mata terhadap jasmani yang disebut ainul basyariyah, yang fungsinya untuk bertatap muka, menyaksikan, melihat. Kalau di depan saya ada degan, ada meja, bertaaruf, saling kita melihat sesama makhluk. Iku tugas mata kita. Allah juga memberikan mata hati atau mata ruhaniyah kita yang disebut ainul basirah, itu khusus fungsinya adalah untuk bersaksi, melihat, makrifat hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana mata jasad kita itu tertutup oleh sesuatu, maka yang terjadi adalah kegelapan. Kalau kegelapan tidak bisa melihat apa. Nggih mboten? Oke. Setuju ya? Oke. Dik wingi kula di situ bondo niku sampai jam 1:30 ampun. Jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 5 jam. Itu belum tanya jawabnya. Sungguh duka teng mrikinan. Nanti di sini entah saya izin terhadap yang berwenang, Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas, kalau rawuh mohon izin ya. Khususnya Bapak Kepala Desa atau yang mewakili.
Masalah saya piyambak di Mojokerto juga kades Pak, 2 periode, okay. Tapi kulo kades niku kades daden-daden, ya, pagi kerja malam ngaji, iku ngerti daden-daden. Daden-daden itu bunglon niku lho, bunglon, bunglon. Pun juga begitu ainul basyirah, mata hati kita bila mana tertutup oleh sesuatu, maka sampai kapanpun ruhaniyah tidak akan pernah bisa matanya syuhud, menghadap, melihat, beriman kepada Allah yang sesungguhnya. Ada hujah, ada. Sampai buka di dalam Al-Quran, man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Barang siapa saat di dunia mata hatinya masih buta terhadap Allah, maka di akhirat pun juga begitu. Wa adallus sabila, dan jalannya lebih gelap lagi. Ruhaniyah, bukan jasmania. Kalau nggak percaya, ibu bapak semuanya kan sudah tahu rumahnya, nggih? Oke, ibu punya kudung jilbab, kalau pulang nanti ditutupkan mata, kita pulang. Bapak juga begitu, sarung dilepas, dibuat nutup mata, kita pulang sama-sama. Nyampe di rumah, akal menjawab tidak akan pernah bisa sampai di rumah. Mungkin keceblung, apa ini, belumbang, ada yang tabrakan, itu yang pasti. Walaupun lampunya ini kita kasih lagi yang lebih cerah, tetap tidak bisa. Begitu juga ketika ruh, kullu nafsin dha'iqatul maut, idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Ketika kita nanti kembali dipaksa oleh Allah, tatkala matanya ruh kita itu dalam keadaan buta, naudzubillahi min dzalik, tidak akan pernah bisa sampai pada Allah manakala tidak dapat pertolongan dari Gusti Allah. Nolong niku yono alasane, gak nggur. Bahasanya sama tangga ya kira-kira bahasa Jawanya. Allah menolong juga ada alasannya tersendiri. Enggak tiba-tiba Allah menolong si A si B tanpa ada alasan. Enggak, pasti ada alasan. Bapak Ibu, apa yang menjadikan tutupnya mata hati kita? Kalau kita mengatakan mata jasad tutupi ya serban niki bos, peteng. Saya lebih eksis membahas syatir atau hijabnya hati, matanya hati. Hijabi iku opo? Iki saya sesuaikan dengan pembahasan dalam acara malam hari ini. Hall beliau kan sampung sumari ya ta, sampun nyuwargi ya ta. Lah kita kan belum toh Pak, kita belum. Coba sampean buka di dalam surah Az-Zumar ayat 54. Az-Zumar. Ora tak tulis kok papane entek-entek iya, sampai padosi sendiri di Google seret surat Az-Zumar ayat 54 langsung muncul tring. Nah, sekarang pena di situ dikatakan Bapak Ibu, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab.
summa tunsorun, artinya lekaslah hai kau saudaraku yang ada di Pekalongan. Mohon maaf ya, saya sebut saudaraku itu karena seiman ya, seiman ya. Dan saudara seiman itu melebihi saudara kandung. Wahai saudaraku yang ada di Pekalongan dan sekitarnya, lekas kembalilah pada Tuhanmu. Yang dipanggil ini siapa? Tadi kan saya mengatakan saya lebih eksis membahas hati, hati. Berarti ruhaniyah jenengan. Imam Ghazali di dalam kitab Ikhya mengatakan al-qalbu ay ar-ruh. Yang disebut hati itu bukan seperti hatinya ayam. Iya Pak ya, bukan segumpal darah atau segumpal daging, no, tidak, tetapi ay ar-ruh adalah ruhaniyah kita. Sungguh nyuwun sewu, yang dipanggil adalah ruhaniyah kita. Lekaslah kau kembali kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Berarti umat Islam Allahi namanya Allah. Ghairul Islam namanya Tuhani senes Allah. Niki pakai bahasa Rabb Pak. Wa anibu ila rabbikum. Bukan pakai lafat atau kalimah Allah. Rabb berarti untuk umum. Tuhan lah umum. Wahai saudaraku yang ada di Pekalongan, kembalilah lekas kau ila rabbikum, terhadap Tuhanmu. Berhubung jenengan kali kulo ini adalah saudara seiman, maka tulisannya Allah, maksudnya Rob. Oke. Tapi bukan berarti mereka yang lain bukan saudara saya. Kalau iman itu urusan dalam. Bila mana kau bisa kembali kepada Allah, maka wa aslimu, kau akan bisa pasrah, berpasrah diri dengan kafah, dengan sempurna terhadapnya. Tidak hanya pasrah secara lisan, tetapi juga secara hati. Orang pasrah kepada orang lain, yang pasrah ini harus tahu siapa yang pasrahi. Itu yang benar. Kita berpasrah diri pada Allah, mestinya syaratnya sah, kita itu pasrah dengan sempurna kalau kita sudah bertemu Aku takut, saya tanya, saudaraku sudah bertemu Allah? Kok umpama sampai jawab sudah Gus, langsung tak tutup ngaji ini mulai. Lah wis seru ya. Percuma kon ngandani wong sing weruh. Lah ngoten nggih. Ngandani itu terhadap orang yang belum tahu. Paham ya? Oke. Kapan aku mestinya harus kembali? Min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum panjenengan sedo alias isdet. Ngerti isdet mbah? Mbah aku takut mbah kok. Sedo mati mbah. Kapan mati kita? Seluruh jamaah yang hadir di sini, kecuali yang ahli mukasyafah, tidak akan pernah tahu. Ingat,
idza jaa ajaluhum, ketika ajal itu sudah datang, tidak harus mesti kita harus tua, boten. Tidak harus mesti kita itu sakit, belum tentu. Kalau kita bicara umur kita sudah berapa, semuanya tahu. Ada yang 40, 50, 60, 70. Cuman kalau saya tanya sisanya tinggal berapa, diem. Itu menunjukkan kalau kita, sisa hidup kita dirahasiakan oleh Allah. Hanya Allah yang tahu. Oleh karena kita tidak tahu, inilah Bapak Ibu, maka saya hadir dari Jawa Timur Mojokerto memberikan seruan apa yang telah diserukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ani'budullaha wastanibut taghut. Bila mana kau ingin lekas bertemu kepada Allah, sebelum kau mati, sebelum kau meninggal, sebelum kau wafat, tinggalkanlah selain Allah di dalam hatimu. Wastanibut taghut, ani'budullah, arahkanlah wajah ruhmu hanya pada Allah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Al-Baqarah 115. Kalau kau tanya Allah itu di mana, gampang jawab. Jawab itu gampang. Karena jawabnya itu sistem ilmu. Di dalam Al-Qur'an Allah dawuh, Al-Baqarah 115, 115, di mana kau mengarah, di situ ada wajah Allah. Wa qala aidan fa wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kudu melorot. Ana rumput Jepang apa? Masalah kula nate ngeten iki melorot, untunge suwalan iki pas mboten suwalan. Aku iki kata Allah, nyantai nggih, wis fresh, ojo terlalu tegang, nanti jenengan darah tinggi, nanti khawatir gotong nanti. Aku iki kata Allah, wa nahnu, iku lebih dekat daripada urat lehermu, lebih dekat daripada nadimu. Coba, kita kan pasti akan bertanya, loh di mana? Katanya lebih dekat. Katanya di depanku, nah gitu dah. Apa sebab itu? Karena mata hati kita masih ada tutupnya, ada hijabnya, ada satirnya. Laksana mata saya tidak akan pernah bisa melihat jenengan kalau hijab ini masih tertancap di dalam mata saya. Betul? Oke, bisa dilanjut? Wis ta iki ngaji ati, Pak. Ya, ngaji hati untuk meningkatkan mutu syariat sampean. Mutu syariat sampean itu ben-benak, hujahnya cukup ning Quran, wis tidak ngentekno, apa gak ngentekno, gak menghabiskan. Belum lagi hadis, ijma, qiyas, banyak sekali. Pun tenang ae ta, engko nek wis wayahe ya wayahe, lah ngoten nah. Lah ya aku takon gak ada rumput Jepang arek ngene. Pun aku mang magrib mau ya oleh sarungan ya kurang tepak. Wis kadung pelaku ini. Pun Allah ya Karim. Tutuk apa iki mang? Hah? Rumput Jepang. Oke. Rumput Jepang niki nek gak kuat ya katai melorot. Artinya taline Allah di dalam hati jenengan. Al-Baqarah 256 tentang tali. Faqadistam sakabil urwatil wuthqa lam fisama laha. Bila mana tali Allah, tali ini ruh kepada Allah ini enggak kuat, apa sih tali ini ruh? Imanul haq gak kuat, ya otomatis ketika jenengan tatkala
diterak Allah takdir qobdi gak enak lebih-lebih, atau takdir basti sing enak, ati sampean gak iso koneksi pada Allah. Padahal sing nekake, padahal yang mendatangkan semuanya siapa? Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Lihat di timur ya kono. Oh gak bingung aku, berarti jodohku ning gini. Mulai jagat timur sampai jagat barat, makhluk sekecil apapun termasuk atom atau debu bisanya bergerak karena yang menggerakkan digerakkan oleh Allah Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah zat yang memperjalankan Anda dari rumah masing-masing sampai majelis taklim. Pertanyaan saya, hati jenengan wau iman percaya ngerasa enggak, sadar enggak sing saged nglakokno jenengan teng mriki kalih kula niki Gusti Allah? Hati manakala hatiku ini tertutup oleh sesuatu, maka hati kita tidak akan sadar dan ingat bahwasanya yang memperjalankan adalah Allah. Otomatis makanya endi sih Gusti Allah, karena ada tutupnya. Apa tutupnya? Iki sampai kudu paham apa tutupnya hati, apa hijabnya hati, apa penghalangnya hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jawabane nanti nek wis arepe buyar, nanti kalau mau selesai sebagai kesimpulan wis, atau nanti damel pertanyaan sampean tidak apa-apa. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kala dawuh sapa W.R. Supratman, kenal sinten niku? Pengarang pencipta lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Untuk siapa? Indonesia Raya Ahad, tunggal. Sebab di dalam itu banyak suku, banyak agama. Lah, iki lho, kekuatan Indonesia itu ada di situ. Makanya kemarin itu ada istilah, ada segerombol, mohon maaf ya, segerombolan orang yang ingin mengganti, mohon maaf ya, Pancasila dengan diganti yang lain. Anak muda berikrar NKRI harga mati. Iya bosnya agama Islam tok ngono. Lawang di dalam negara Indonesia itu ada berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agama yo ukeh. Ya jelas nggak ada yang setuju. Termasuk pageri negara adalah TNI, keamanan dan lain sebagainya. Nyun sewu, kita sebagai rakyat berkewajiban hubul waton, cinta negara. Bentuknya manakala kekondisian negara kita itu yang ada yang berani mengopok-opok, bukan pekerjaannya TNI Polri saja, tapi kita warga harus mendukung dan membela juga. Paham ya? Bon. Sama dengan rohaniyah. Bagaimana caranya kita membangun rohaniyah, kata W.R. Supratman, dan itu diletakkan yang atas. Tidak bangunlah jasadmu, bangunlah jiwamu. Lah gak gitu toh? Jiwa dulu. Artinya siapapun Anda, husnul a'mal nataiju husnul ahwal. Kalau ruhaniyahnya bagus di mata Allah, jasmaniyahnya mesti
bagus. Iki ning hikam, makalah iki ning hikam. Nah, bagaimana kita membangun jiwa kita sehingga menjadi jiwa yang berbudi luhur? Bagaimana membangun jiwa sehingga kita berakhlakul karimah di sisi ilahiyah? Ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berpesan di dalam hadis Bukhari Muslim, innama bu'ithu liutammimma makarimal akhlak. Yang diutamakan itu akhlak. Aku tidak diutus oleh Allah di bumi kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Inilah yang dibahas oleh W.R. Supratman yang ditulis, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Artinya umat Islam, Anda jangan berhenti, sekali lagi, baik tolab, tarbiyah, berilmu, atau menjalankan, ngelakoni hanya hukum syariah saja, tetapi juga Anda harus ke hukum hakikat supaya makrifat pada ada hujahnya, Qur'annya ada. Dibuka di dalam surat Ali Imran ayat 31. Penak nek ditulis gini, jenengan karing golek itok, gak melok mumet-mumet ngaji utawa mutolaah. Penak to? Penak nek manut aku. Jare ngoten. Tarek gak ono rumput Jepang tarek. Mboten rumput Jepang. Rafia lah iki lho. Kalau bahasa sana itu rafia Pak, buka. Matur suwun. Pak ini kan kula kan saged bebas Pak ngeten-ngeten gitu. Mau wedhawe ngene. Kalau niki mboten nggak ada manuk nyun sewu, mboten nggak ada. Yo bukan banji saya bukan wantu, bukan banji. Karena tahun 2005 2006 saya potong sendiri. Gregeten aku ndelok sitole niki. Niki lho asale kula potong. Pun. Bagaimana caranya kita membangun ruhaniyah? Buka di dalam surat Ali Imran ayat 31, Allah bersabda, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jikalau kau ingin cintamu itu diterima oleh Allah, berarti cintanya ruhaniyah, bukan cinta jasmania. Nek cinta jasmania cara kula sebagai orang laki-laki, cinta pada seorang wanita. Begitu juga sebaliknya, ikut jasmani Pak. Saya jasmani di dunia ini, mohon maaf untuk membangun jasmani kita ngelak ya kudu minum. Contoh Pak, contoh seger jasmani. Kita perut kita lapar, makan, iku jasmani. Kita tidak punya rumah, kerja supaya dapat gaji. Apa porsi kita masing-masing, sesuaikan sepanjang tidak keluar dari aturan agama. Tinggalkan larangan dan jalankan iku secara jasmani. Ditata di dalam hukum syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan benar, yang menimbulkan dua hukum, satu hukum larangan, satu hukum perintah. Di dalam larangan dan perintah macam-macam, kalau kita sarai, ada sunnah, ada wajib dan lain sebagainya. Wilayah saya tidak di situ. Terus kalau membangun jasmani itu, apakah jasmani harus dengan susu? Halo Bu,
Ruhani ketika kita bangun ben seger, ben sehat ruhani kita, apakah dengan susu? Aslinya kula niki suka susu Pak Bu. Alhamdulillah. Tadi sudah tak rasani. Dereng udan amriki. Gitu. Seleksi alam bos. Udan rutuh iku nek kano sing rutuhno yang tidak ada yang menjatuhkan sakit jatuh sendiri. Badan kita itu biasanya sibuk melihat hujannya, tidak sibuk hati kita melihat yang menjatuhkan. Nggih badan. Apa sebab itu? Ada alasannya. Kata Allah, Muhammad katakan, jikalau kau sekalian ingin cintamu itu diterima oleh Allah, dijadikan sebagai kekasihnya, fattabi'uni, ikuti saya, kata Rasulullah. Kalau bahasa Allah, ikuti saya. Kau mengikuti saya, lihat Muhammad itu apa yang dia lakukan, apa yang dia teladankan, ikuti dia. Apa Pak yang harus kita ikuti terhadap Kanjeng Nabi? Wong Kanjeng Nabi iku tahun kenabian, zaman kenabian. Kita wis zaman milenium. Ingat, ada pewaris Nabi, ada pengikut baginda Rasul yang setia. Atiullaha wa atiur Rasul. Jadi ada generasi-generasi penerus perjuangan Rasul. Siapa mereka? Itulah mereka yang masuk di dalam tanda-tanda, masuk di dalam kekasih Allah ini nanti. Tabi'ina sholihin, itulah penerus Rasulullah. Tidak melihat dari nasab, enggak. Tidak harus melihat dzurriyyah, tidak harus melihat dari, mohon maaf nggih, cara orang itu di mata umum sayyid, tidak. Cuman di situ dikatakan tabi'ina sholihin, pengikut Rasulullah yang setia terhadap baginda Rasul. Apa yang diikuti beliau-beliau? Melalui surat ini Bapak Ibu, Ali Imran 31 ayat, merekalah, siapapun iki yang membenahi hukum syariah untuk jasmani dan hakikat tasawuf tauhid untuk rohani. Itu mereka. Tidak harus mereka mesti nggo kopiah ngeten iki, mboten. Tidak harus ngalor ngidul jasan, enggak. Harus bawa serban ngalor ngidul, ya tidak. Mohon maaf, beliau bisa diantaranya itu sebagai TNI, Polri, sebagai hansip, sebagai masyarakat yang paling bawah. Allah ketika meletakkan kekasihnya itu, bisa jadi beliau menjadi pedagang, menjadi petani, menjadi pemulung, menjadi sekelimo, iya apa? Kaki lima, ya, menjadi operator, wes apapun Allah kuasa. Siapapun yang dikehendaki Allah, itulah mereka. Cuman tanda dikehendaki itu yang mana, bos? Ayo, wes. Sampai buka lagi di sepidole mang, iki.
Buka Az-Zumar lagi ayat 18. Tanda-tanda itu adalah calon kekasih Allah, calon loh niki. Mereka yang dikehendaki Allah sebagai kekasihnya, alladzina yastami'unal qaula. Dia mendengarkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasul yang sekarang itu diteruskan oleh tabi'ina solihin di dalam versi tauhid, di dalam versi dinul haq, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ini dia dinul haq, ai dinut tauhid, agama sing ngarahno ati kita itu dateng keesaan Gusti. Wis gak bahas panganane raga, tapi bahas panganane jiwa atau ruh. Yastami'unal qaul, dia mendengarkan wejangan-wejangan ilmu kaweruh dari tabi'ina solihin yang ditancapkan di dalam dada, dan ruhaniyah sampai itu akan dimunculkan oleh Allah satu cahaya nur untuk menghantarkan ruhaniyah sampai ini ketika suluk nuju wusul dateng Gusti ini. Tapi tidak dirungok ketok tur dipahami ndak. Wayat tabi'una hasanahu. Wayat tabi'una ini maksudnya adalah jenengan ruhaniyah sampean iki melaksanakan apa petunjuk di dalam ilmu tersebut. Contoh ning jero atimu iku ana sesuatu yang sesuatu itu menjadi biang kerok, ruhaniyahmu iku mripate ora iso ndeleng Gusti Allah lewat cahya makrifate. Contoh iki, contoh terus disebutkan apa sing dadekno ati iki menjadi buta, tertutup, akhirnya gelap, terus gak bisa dateng Gusti Allah. Disebutno wa zuyyina linnasi hubbus syahawah, kesenangan-kesenangan yang disenangi jasmani termasuk susu. Aku aslinya ngombe susu iku lebih seneng tempat asli nih Pak. Halo, kayai son ini gak maksudku lo sampai niku cek tegang, ngono lho, guyon lho nggih, gak tegang. Pun perkara-perkara yang menjadikan ruhaniyah sampai kali kula tertutup mata hati ini gegara ruhaniyah melok nedo, ikut makan, ikut nyenengi perkara apa sing disenengi jasmani. Dalam Al-Quran Allah katakan